uh, Bapak Rektor, Wakil Rektor 1, kemudian ada Bu Wakil Rektor 2, kemudian para pejabat struktural, ada Kaprodi di lingkungan UNISA, selamat pagi, dan semua sivitas akademika UNISA, kami ucapkan selamat datang dalam forum ini. Ini adalah merupakan forum Halo FST yang kedua ya. Jadi hari ini kita akan bergabung dengan salah satu program studi yang ada di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi di UNISA. Jadi sebelumnya saya menyapa audiens dulu ya. Halo everyone semuanya, semoga dalam kondisi sehat, tetap semangat, selalu keep agar coronanya nggak nempel gitu ya. Jadi stay at home dan semuanya dalam kondisi sehat semua. Jadi sebagai pembukaan, Halo FST ini adalah program dari Fakultas Sains dan Teknologi untuk mengenalkan dan membumikan program studi, prestasi, dan lain sebagainya, program studi yang ada di Fakultas Sains Teknologi. Nah, di Fakultas Sains Teknologi ini kami ada 3 program studi. Yang pertama adalah arsitektur, kemudian yang kedua ada bioteknologi, dan yang ketiga adalah teknologi informasi. Ketiga program studi kami, alhamdulillah pada tahun 2019 sudah terakreditasi BAN-PT dengan memperoleh akreditasi B. Nah, ini adalah pencapaian pertama program studi yang baru, kami berdiri baru 2016, dan alhamdulillah di akreditasi pertama kami langsung memperoleh akreditasi B. Kemudian di minggu yang lalu, Halo FST ini adalah Halo FST series yang kedua. Halo FST series yang pertama sudah bergabung dengan kami di Prodi Arsitektur. Nah, untuk kali ini kita akan mendengarkan atau mengenal lebih dekat dengan Prodi Bioteknologi. Nah, kita sapa dulu ya. Selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi Bu Nosa. Alhamdulillah, sehat ya Pak Arif ya? Alhamdulillah, sehat banget. Alhamdulillah. Kemudian kemudian ada Hamiawati. Ini kami lebih mengenal dengan Mia. Nah, Mia di Garut? Ya, betul Bu. Oke, lancar ya Mi? Sehat? Alhamdulillah, sehat Bu. Alhamdulillah. Ini saya kenalkan dulu, ini ada Pak Arif Bimantara. Beliau adalah Ketua Program Studi Bioteknologi UNISA, kemudian ada nanti sebagai pemateri pertama, kemudian disambung dengan pemateri yang kedua, ada Hamiawati, di Koimatu Dini Al-Faruqi. Nah, ini adalah mahasiswa angkatan 2016 dan URD dengan student exchange dan beberapa prestasi yang nantinya mungkin bisa diceritakan begitu di selanjutnya. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja waktu saya serahkan, tapi sebelumnya kita mungkin nanti ada sedikit pro ya. Untuk yang awal ini adalah Pak Arif, nanti pemateri pertama bisa memaparkan, bisa bercerita, bisa mengenalkan begitu terkait program studi bioteknologi, kemudian nanti ada Mia. Untuk selanjutnya di sesi yang selanjutnya, nanti saya akan membacakan, kita akan masuk ke forum diskusi begitu ya, question and answer. Nanti bisa saya bacakan, Bapak Ibu semua yang bergabung bisa bertanya mungkin dengan raise hand atau bisa lewat chat. Kemudian saya juga bisa membacakan pertanyaan yang live di IG dan media lainnya. Nah, nanti beberapa peserta atau beberapa audiens yang beruntung nanti ya ada sedikit door prize gitu lah sebagai penggembira, nanti kita akan hubungi. Kemudian selama 15 menit terakhir, nanti di 15 menit terakhir mohon untuk videonya di-on-kan guna kami untuk dokumentasi gitu ya. Mungkin itu dulu. Untuk selanjutnya waktu sepenuhnya saya sampaikan ke Pak Arif dan Mia. Silakan Pak Arif. Oke, terima kasih. Mohon izin untuk share screen ya. Ya, silakan Pak.
Oke, slide saya kelihatan di layar, Bu? Oke, sudah. Oke, Pak. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Rektor Universitas Aisyah Yogyakarta beserta jajarannya, seluruh pimpinan fakultas di lingkungan Universitas Aisyah Yogyakarta, seluruh kaprodi di lingkungan Universitas Yogyakarta, dan seluruh pejabat struktural di Unisa, beserta terutama audiens semua yang hari ini sudah bersedia bergabung bersama kami ya untuk bincang-bincang ringan pagi ini. Tadi sudah disampaikan Bu Nosa mengenai apa yang akan kita diskusikan hari ini. Sebelumnya saya akan nyapa semua dulu. Hello everyone, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya dan bisa mengikuti agenda hari ini sampai selesai. Baik, yang paling perlu kami sampaikan atau mungkin paling banyak dibingungkan adalah mengenai bioteknologi itu sendiri. Sesuai dengan judulnya tadi ya, siap berinovasi dengan bioteknologi. Kita harus tahu bioteknologi itu ngapain sih, itu kegiatannya itu apa, dan sebenarnya nanti tujuannya untuk apa. Jadi kalau dari beberapa referensi, yang paling umum mengenai bioteknologi itu adalah pemanfaatan substansi biologis. Nah, substansi biologis itu apa saja sih? Nah, macam-macam ya, mulai dari tanaman, hewan, bakteri, virus, jamur, bahkan sampai ke isi selnya ya, ke DNA-nya. Itu semuanya substansi biologis. Nah, pemanfaatannya untuk apa? Pemanfaatan substansi biologis untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, berdasarkan pengalaman, biasanya mahasiswa masih pada bingung juga, ini ngapain substansi biologis dari barang dan jasa. Oke, coba kita perlebar ke contohnya. Jadi di bidang bioteknologi, itu produk-produknya ada yang bisa dibuat atau dirangkai secara tradisional, dan ada yang dia harus dengan cara-cara yang advance, dengan teknologi yang maju. Sebenarnya untuk yang produk bioteknologi yang tradisional, ini sudah sering kita temui, cuma kadang kita tidak sadar ya, kalau ini sebenarnya produk biotech ya. Yang pertama adalah tempe. Tempe ini teman-teman atau audiens sekalian sudah paham, ini dari kedelai, kita beri ragi, dan ini kita menggunakan jamur. Lalu yang kedua, contohnya adalah ini walaupun bentuknya kayak gula Jawa, ini sebenarnya adalah terasi. Jadi terasi ini adalah produk fermentasi ya. Ini fermentasi dari udang biasanya. Ini memanfaatkan enzim, dan di situ juga termasuk ke produk bioteknologi. Dan ini adalah tape. Teman-teman ketika Lebaran biasanya pakai tape ketan atau tape seperti ini di beberapa daerah, mungkin di daerahnya Mia ya menggunakan tape seperti ini. Ini juga produk bioteknologi yang tradisional, yang tidak memerlukan teknologi yang sangat maju seperti itu. Lalu untuk yang advance atau produk bioteknologi yang memerlukan teknologi yang khusus untuk diproduksi, yang pertama contohnya vaksin. Vaksin ini suatu substansi biologis yang dia ketika diberikan ke makhluk hidup seperti manusia misalnya gitu ya, itu akan memberikan efek stimulan terhadap antibodi. Lalu probiotik seperti yang hari ini saya minum 2 itu ya, itu isinya adalah bakteri-bakteri baik atau mikroorganisme baik yang dapat memacu kesehatan tubuh manusia. Lalu ini gambar yang ketiga ini yang advance, ini bukan nasi kuning ya, ini beras kuning ya. Jadi ini belum jadi nasi, masih beras, dan warnanya kuning bukan karena dimasak menggunakan kunir ini. Jadi ini beras kuning ini dulu sempat booming namanya golden rice, jadi beras berwarna emas gitu ya. Ini adalah beras transgenik, jadi ini ada gen yang disisipkan ke dalam tanaman berasnya sehingga si beras dapat memproduksi vitamin A. Nah, ini akan sangat cocok ketika nanti misal sudah diuji dan siap tanam, ini ditanam di daerah-daerah atau di negara-negara yang memang akses terhadap vitamin A-nya itu susah atau kekurangan vitamin A tetapi mengaksesnya susah. Nah, ini akan jauh lebih murah dibandingkan kalau kita membeli botolan dipaketkan ke sana ke negara-negara tertentu, belum lagi nanti limbahnya, transportasi, penyimpanan, dan lain-lain. Nah, ini beberapa contoh produk bioteknologi yang perlu membutuhkan teknologi yang khusus untuk memproduksi. Nanti ada contoh-contoh yang lain.
Nah, bioteknologi sendiri itu dibagi menjadi beberapa fokus. Dari beberapa referensi ada yang menyebutkan 6, 3, tapi paling banyak itu 4. Jadi ada bioteknologi industri, lingkungan, dan kesehatan. Sedangkan bioteknologi UNISA yang ada di UNISA ini fokusnya ada di pertanian. Walaupun nanti ini pertanian yang produk-produknya untuk meningkatkan kualitas kesehatan. Namun, nanti pada akhirnya ketika diaplikasikan untuk membuat suatu produk yang dia dari segi manfaat itu luas, itu biasanya ini saling berkolaborasi, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Walaupun ketika sekolah itu nanti fokusnya masing-masing, tetapi ketika untuk membuat produk, biasanya ini saling berkolaborasi. Ini saya sampaikan contohnya. Ini vaksin, pada umumnya saat ini, ketika diberikan ke anak-anak ya biasanya, yang divaksin bayi sampai beberapa tahun, nanti ada yang diulang, di-boost gitu, itu biasanya menggunakan suntik ya. Apa yang terjadi biasanya ketika bayi disuntik, jarang ya bayi disuntik ketawa, biasanya nangis ya. Jadi bayinya biasanya kesakitan, takut ya. Ini salah satu kelemahan. Nanti masih ada yang lain, misal penyimpanan, transportasi seperti golden rice tadi. Nah, bagaimana jika vaksin ini, vaksin tadi saya sampaikan ini adalah substansi biologis yang dia bisa memacu munculnya antibodi atau sistem imun di tubuh ya. Nah, kalau misal substansi tadi itu secara teknologi transgenik, kita sisipkan ke dalam buah, contohnya buah pisang. Lalu vaksinasinya itu tinggal makan pisang saja, jadi tidak perlu disuntik. Vaksinnya sudah ada di dalam pisang. Ini kalau di beberapa artikel namanya edible vaccine ya, edible vaccine. Jadi ini vaksin yang dimakan ya. Ini tentunya anak-anak tidak akan kayak yang di atas itu. Pasti mereka akan bahagia, sejahtera seperti ini ya. Jadi ini salah satu terobosan di bidang bioteknologi. Sampai segitunya ya, sampai ke arah seperti ini yang mungkin selama ini tidak terbayangkan kalau hal-hal seperti ini bisa dilakukan. Oke. Lalu ketika kuliah di bioteknologi, terutama di bioteknologi pertanian di Unisa, itu nanti lalu keahlian atau prospek kerjanya, lebih spesifiknya prospek kerjanya nanti jadi apa aja sih? Oke. Yang pertama jelas jadi peneliti ya. Teman-teman di sini nanti akan banyak praktikum, banyak kegiatan laboratorium, baik itu kegiatan rutin maupun non-rutin, nanti ada contohnya. Ini teman-teman akan terbiasa untuk melakukan penelitian di laboratorium. Yang kedua, mungkin seperti kami sebagai dosen atau nanti pengajar. Lalu kalau di bidang industri, nanti akan banyak peluang di sana ya, terutama industri yang bergerak untuk produk-produk hayati, dari dengan makhluk hidup, vaksin, atau dia makanan minuman itu masih masuk, lalu mungkin nanti probiotik, susu, dan lain-lain, itu masih masuk. Ini teman-teman bisa mendapatkan peluang untuk menduduki posisi manajer produksi, bagian riset dan pengembangan atau R&D ya, dan bagian quality control. Dan tidak cukup di situ. Ketika kuliah di sini, teman-teman juga akan diberi bekal ketika teman-teman ingin menjadi seorang wirausahawan. Contohnya, kalau teman-teman ingin mengembangkan makanan dengan suplementasi atau penambahan probiotik agar dia jauh lebih bergizi, misal. Atau teman-teman ingin mengembangkan tempe, kok tempe biasanya pakai kedelai, pakai kacang yang lain, digabung-gabung. Kemarin sudah ada yang punya ide itu, kita tinggal eksekusi saja. Dan masih banyak contoh yang lain. Oke, nah lalu saat ini kita semua ya sedang dalam masa pandemi COVID-19. Lalu apakah bisa sih lulusan atau orang-orang bioteknologi, khususnya nanti lulusan di bioteknologi Unisa ini berperan dalam COVID-19 ini entah dalam bidang apapun? Jelas bisa ya, jelas bisa sekali. Kenapa? COVID-19 ini disebabkan oleh virus namanya SARS-CoV-2. Nah, saat ini metode deteksi yang paling mutakhir ya, yang paling dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan hasilnya, itu deteksi pada bagian materi genetiknya. Dan teknologi yang digunakan adalah qPCR atau Quantitative Polymerase Chain Reaction. Nah, di bioteknologi Unisa, teman-teman ketika bergabung di sini,
akan mempelajari virus ini di mata kuliah virologi. Teman-teman akan mendapatkan pelajaran mengenai virus itu seperti apa, siklus hidupnya seperti apa, strukturnya seperti apa, cara membunuhnya seperti apa, struktur kelemahan dari masing-masing virus, terus cara hidup atau dalam siklus hidup tadi ya, itu diarahkan pada penanganan penyakitnya itu bisa. Lalu untuk metodenya sendiri, polymerase chain reaction, itu kita juga belajar di sini. Bahkan kita belajar mengenai struktur dari DNA itu mulai di biologi molekuler, lalu nanti akan belajar analisis biomolekul, deteksi molekuler, rekayasa genetik. Ini semuanya berkaitan dengan DNA atau materi genetik ya, tidak hanya DNA, nanti RNA juga, dan cara-cara untuk mendeteksinya. Dan ini tidak langsung di semester awal. Teman-teman nanti di semester awal akan mengikuti dasar-dasarnya dulu agar ada bekal yang cukup. Nanti tidak ujuk-ujuk kok tiba-tiba DNA-nya ada di mana. Jadi nanti akan ada tahap-tahapnya. Tapi teman-teman ketika bergabung di sini akan mendapatkan pelajaran-pelajaran seperti ini plus dengan praktikumnya. Nah, izin untuk menceritakan sedikit mengenai perjalanan bioteknologi UNISA ya. Kami berdiri sejak 2016, sehingga sekarang sudah 4 tahun, sudah 4 angkatan, dan sebentar lagi akan ada adik angkatan yang baru. Sampai saat ini jumlah totalnya dari 4 angkatan itu 85 orang, jadi rata-rata per angkatan itu 20-an, dan ini masih sangat efektif ketika digunakan ketika 20 orang itu masuk ke dalam lab ya. Jadi kita lebih fokus untuk bisa mengerjakan praktikum atau keterampilan lab yang lain. Lalu selama 4 tahun ini kami juga sudah menjalin banyak kerjasama, baik nasional maupun internasional, tidak hanya di sesama perguruan tinggi, kita juga dengan industri, dan juga kita juga sudah tergabung di asosiasi. Jadi sudah ada asosiasi Ikatan Program Studi Bioteknologi Indonesia, kita sudah masuk sana. Lalu konsorsium biologi Indonesia kita juga sudah masuk. Lalu ada perhimpunan biokimia dan biologi molekuler Indonesia kita juga sudah masuk. Ketika kita sudah tergabung ke asosiasi ini akan banyak manfaat ya. Nanti teman-teman bisa mengikuti kuliah umum yang dilakukan oleh asosiasi atau bahkan sekarang sudah ada asosiasi untuk mahasiswa biotek dan itu secara nasional. Teman-teman bisa memanfaatkan itu ketika nanti menjadi mahasiswa dan tergabung, ikutlah aktif di dalam organisasi tersebut. Itu bisa saling sharing nanti. Karena tadi bioteknologi luas sekali ya. Mungkin ada yang fokus ke industri, ada yang fokus ke kesehatan, ada yang fokus ke lingkungan. Dan itu nanti ketika kolaborasi akan menghasilkan produk yang bagus sekali. Lalu terkait riset sendiri, untuk dosen-dosen kami rata-rata per tahun sudah mencapai 2 hibah riset ya, kita mendapatkan hibah pendanaan untuk riset, dan publikasinya sendiri sudah rata-rata 2 publikasi per dosen per tahun. Dan alhamdulillah untuk tahun ini kita sudah ada 4 artikel yang terindeks Scopus ya. Scopus ini indeks internasional, jadi jurnal-jurnal yang masuk ke sini itu bukan jurnal sembarangan gitu. Artikel atau tulisannya bukan artikel sembarangan. Ini udah skala internasional dan sudah terakreditasi secara internasional. Alhamdulillah sudah ada 4 artikel untuk tahun ini. Oke. Untuk laboratorium sendiri, di sini ada banyak laboratorium yang digunakan oleh mahasiswa biotek. Kita ada laboratorium terpadu di sini di Universitas Yogyakarta, tapi laboratorium utama kita ada di laboratorium molekuler. Di sini teman-teman bisa mengikuti acara praktikum yang tadi saya sampaikan mengenai COVID tadi ya. Di laboratorium molekuler ini kita sudah ada alat-alatnya untuk deteksi molekuler, mendeteksi DNA, RNA. Itu teman-teman akan belajar di sini dan tidak hanya di 1 semester saja. Dan teman-teman tidak hanya mendapatkan pelajaran ini di ketika kuliah rutin gitu ya, tapi teman-teman juga bisa ketika melakukan penelitian dan menggunakan alat-alat ini untuk mengembangkan keterampilan teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan banyak sekali melakukan praktikum dan ya akan terbiasa gitu ya dengan kehidupan laboratorium. Nanti kita akan mendengar dari saksi mata sendiri ya di MIA nanti.
biar dia nanti yang cerita di laboratoriumnya seperti apa. Nah, sedikit mengenai new normal ya. Jadi ini kemarin sempat santer isu new normal dan kampus harus siap, sekolahan harus siap. Yang paling menakjubkan atau paling apa ya, paling membanggakan ya dari Unisa ini adalah ternyata Unisa ini sejak awal itu sudah menerapkan pola hidup sehat ya. Salah satu contoh kecilnya adalah ini kalau di supermarket, di mall itu hand sanitizer baru siap itu mungkin baru-baru ini. Di Unisa ini sudah sejak lama ya, ini sudah sejak dulu, bahkan sebelum ada corona, jauh-jauh sebelum corona itu kita sudah membiasakan pola hidup sehat. Dan hand sanitizer ini tidak pelit di sini ya, jadi di hampir setiap sudut strategis, misalnya di dekat lift, di dekat pintu, di dekat tangga, itu akan ada hand sanitizer yang teman-teman bisa akses. Belum lagi nanti di kamar mandi sudah ada wastafel dan sabun, dan segala kelengkapan kesehatan yang lain, itu sudah tersedia di sini. Bahkan nanti kalau teman-teman berkesempatan main di sini ya, nanti silakan cek di kamar mandinya, di tempat ibadahnya, dan di tempat-tempat lain, di kelasnya itu bersih sekali. Bahkan di sini mungkin kamar mandinya bersih sekali ya, sampai kering untuk lantainya gitu. Jadi memang sudah membiasakan diri tentang pola hidup sehat sejak dulu. Jadi kita Unisa ini sudah siap untuk menghadapi era normal yang baru ini. Sudah sejak dulu malah, tidak khusus untuk COVID, tapi sudah sejak dulu kita siap. Nah, ini beberapa kegiatan yang dilakukan di Bioteknologi Unisa ya. Pengabdian dan penelitian. Biasanya ini hibah yang kita mendapatkan hibah, kami mendapatkan hibah dari dosen-dosen, nanti mahasiswa itu akan kami libatkan. Ini contoh pas ini penelitian saya semua. Jadi yang sebelah kiri ini kebetulan juga Mia yang saya ajak. Jadi saya beberapa kali melakukan pengabdian, salah satunya mengajak dia. Itu ini mengajari ibu-ibu untuk mengolah ikan waktu itu. Lalu sebelah kanan ini saya menguji probiotik. Ini saya mengajari mahasiswa untuk kultur bakteri. Jadi ini sebelum kultur beneran ini saya cari dulu di luar. Dan mahasiswi ya yang di sebelah kanan ini yang dengan saya main api itu ya, ada apinya itu sebenarnya dia sudah memanfaatkan kesempatan untuk joint research. Jadi tadi saya sampaikan mengenai pemanfaatan kerjasama yang kami miliki. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan kerjasama yang dimiliki oleh Prodi. Itu salah satunya ketika teman-teman ingin melakukan penelitian di luar negeri. Nah, Mbak yang sebelah kanan ini namanya Mbak Mita. Semoga dia gabung ya di sini ya. Itu sebenarnya kemarin bulan April itu tinggal berangkat saja ke Thailand ya untuk penelitian skripsi. Cuma karena ya pandemi ini penelitiannya jadi tertunda. Tapi untuk segala administrasinya sudah siap, tinggal berangkat. Dari pihak Thailand juga pihak lab juga sudah oke. Jadi kemarin di lab universitasnya di Mahidol University dan benar-benar tinggal berangkat, hanya saja karena ada kendala COVID-19 ini jadi tertunda. Nanti akan dilanjutkan ketika keadaan ini sudah membaik. Lalu ini beberapa prestasi ya. Jadi prestasi di biotek ini tidak hanya di bidang akademis saja. Ini contoh yang non akademis. Ini juara 2 atau 3 nasional di Aspar ini, angkatan 2017. Lalu ini contoh produk dari NIA juga. Ini Marabar. Nanti biar diceritakan ini produk apa. Ini makanan tersuplementasi probiotik. Lalu ini pengembangan dari Marabar. Ini juara harapan 2 di Aceh waktu itu lombanya. Lalu ini lomba di Malang. Ini angkatan 2017 ada Hafid, ada Mila, ada Tia di sini ya namanya. Ini mereka produknya adalah masker tapi terbuat dari nata de coco. Nanti mungkin akan tampil juga di kesempatan yang lain mereka yang ada di sini. Itu tadi beberapa prestasi nasional. Lalu untuk yang internasional ini di awal tahun 2018 ini kami mengirimkan 4 mahasiswa untuk student exchange ke Malaysia selama 1 semester penuh, dan ini universitas support untuk acara ini. Jadi teman-teman memiliki kesempatan ya, banyak kesempatan untuk memanfaatkan kerjasama tadi, bisa joint research, bisa student exchange,
Bahkan ketika student exchange itu bisa banyak hal juga yang dilakukan. Ini contohnya kemarin pas ada lomba dan mereka mengikuti berempat ini dan memenangkan juara perunggu ya, ini skalanya internasional. Terus 1 tahun kemudian kami mengikuti lomba yang sama dan kita mendapatkan medali emas di kompetisi tersebut. Nah, ini beberapa produk yang baru saja kita kenalkan. Ada 2 ya. Yang pertama namanya BioTools, yang kedua namanya BioStraw. BioTools ini alat makan, kalau BioStraw ini adalah sedotan. Kelebihannya apa? Jadi ini pembuatnya ini mahasiswa, ini murni idenya mahasiswa. Jadi sang pembuat ini merasa resah ya dengan keadaan saat ini, selain karena COVID-nya, tapi juga penumpukan sampah plastik. Kan sekarang modelnya ketika makan dibungkus, lalu menggunakan servis online itu ya, kita pesan antar itu kan menggunakan plastik ya, biasanya pembungkusnya, atau menggunakan styrofoam, baik dari sedotan, sendok itu biasanya dari plastik, lalu pembungkusnya bisa plastik juga, styrofoam. Nah ini ketika dia dibuang di lingkungan dan menumpuk akibat diakselerasi oleh COVID ini ya, karena semakin banyak yang menggunakan barang tersebut, ini akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang luar biasa. Nah, sang pembuat ini namanya Panji ya. Panji ini dia mengembangkan alat makan dan sedotan yang dia biodegradable. Ini semuanya bisa didegradasi secara cepat, tidak seperti plastik yang butuh puluhan tahun. Nah, nanti ini insya Allah untuk beberapa pertemuan ke depan, di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan mengenalkan si Panji ini. Nah, dengan berbagai prestasi pencapaian yang telah dicapai tadi, Bioteknologi Indonesia, alhamdulillah tadi juga sudah disampaikan Bu Nosa, pada bulan Maret 2019 kami melakukan akreditasi dan mendapatkan predikat B. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir lagi ketika sudah kuliah di kampus atau program studi yang terakreditasi B, karena untuk peluang karir ke depan itu jauh lebih menjanjikan. Nah, lalu bagaimana sih untuk mendaftar di sini? Ini cukup mudah, teman-teman bisa melihat di websitenya tim admisi ya, di info-pmb.unisajogja.ac.id. Di sini teman-teman akan mendapatkan informasi mengenai, mungkin kelihatan sedikit di sini ya, ada pengumuman, biaya, beasiswa, cara masuknya seperti apa, ini lengkap di sini. Jadi teman-teman tinggal akses ke websitenya PMB ini. Di Prodi Bioteknologi itu juga ada banyak beasiswa yang ditawarkan ketika teman-teman ingin bergabung bersama kami. Yang pertama ada namanya beasiswa kader. Ini adalah untuk mahasiswa, 5 orang mahasiswa pertama yang melakukan registrasi itu otomatis akan mendapatkan beasiswa ini. Ini free 8 semester SPP tetap. Lalu ini yang paling bergengsi, namanya beasiswa Ikatan Persyarikatan. Ini adalah beasiswa untuk kader-kader Persyarikatan Muhammadiyah Aisyah. Jadi kita di sini Universitas Aisyah Yogyakarta itu merupakan bagian amal usaha dari Muhammadiyah. Jadi untuk kader-kader di Persyarikatan itu memiliki kesempatan untuk meraih beasiswa ini. Lalu apa aja yang didapatkan dari beasiswa ini? Ini luar biasa ya. Selain gratis kuliah, teman-teman mendapatkan uang saku, uang buku, bahkan uang penelitian. Jadi banyak sudah gratis kuliahnya, dapat uang pula. Dan di sini teman-teman tinggal bawa badan dan serius kuliah saja. Tidak perlu memikirkan biaya lagi. Lalu ada beasiswa bagi penghafal Quran mulai dari 2 juz, 2 sampai 4 juz, nanti gratis SPP 4 semester, dan selanjutnya nanti ada beberapa tahap. Ketika 30 juz, itu hampir sama dengan BIP ya, cuma tidak mendapatkan uang saku, tapi untuk kuliahnya itu semuanya free. Lalu juga ada beasiswa untuk santri. Ini syaratnya cukup mudah. Ini syaratnya hanya rekomendasi dari pimpinan pondok pesantren. Lalu beasiswa atlet bagi teman-teman yang mungkin memiliki prestasi minimal tingkat kabupaten itu bisa menggunakan kesempatan beasiswa atlet ini ya. Lalu
beasiswa untuk teman-teman yang mungkin tinggal di daerah 3T, jadi 3T tertinggal, terjauh, terdepan ya. Jadi itu bisa mengusulkan untuk mengajukan beasiswa daerah tertinggal ini. Dan ini juga yang didapatkan luar biasa, hampir sama dengan PIB tadi. Lalu beasiswa panti asuhan untuk teman-teman yang berasal dari panti asuhannya persyarikatan. Lalu kemitraan wilayah untuk teman-teman yang tinggalnya di daerah Universitas Aisyah Yogyakarta. Oh ya, untuk teman-teman yang belum tahu ini universitasnya di mana, ini masih sama ya, tempatnya masih di Jogja, walaupun ini tambah megah kampusnya, tapi kita tempatnya tidak berubah, tetap di sini, tetap di Yogyakarta, di Ring Road Barat, Jalan Siliwangi nomor 63 ya, Bundung Nagotirto, Nyamping, Sleman, Yogyakarta. Jadi teman-teman yang tinggal di daerah Unisa ini bisa mengajukan beasiswa kemitraan wilayah ini dengan rekomendasi dari pimpinan atau kepala daerah di padukuhannya. Lalu beasiswa keluarga Unisa ini untuk teman-teman yang mungkin pas mendengarkan ini, oh ya ibu saya kerja di Unisa gitu ya, baru ingat ya, oh saya pengen daftar lah, ini bisa di sini. Lalu ini yang terbaru adalah beasiswa COVID-19. Ini untuk teman-teman yang dalam masa pandemi ini ternyata orang tuanya terimbas gitu ya, dampaknya itu sampai ke penghasilan orang tua, ini bisa mengajukan beasiswa di COVID-19 ini. Nah, mungkin agar teman-teman jauh lebih percaya ya dengan omongan saya tadi, ini sudah bergabung dengan kita. Ini mahasiswa kami, angkatan pertama, dan dia nanti akan cerita mengenai perjalanannya selama ini. Karena di angkatan pertama ini tahun ini sudah mau lulus, dia akan berbagi pengalaman mengenai keluh kesah atau susah senangnya kuliah di Unisa, terutama di program studi bioteknologi Unisa. Tadi sudah dikenalkan oleh Bu Nosa, saya kenalkan sedikit lagi. Ini orangnya ya, ini nggak tahu pas pesan bakso atau apa kok jarinya begitu. Lalu ini namanya Hamiawati Koimatudini Al-Faruqi. Ini ketika kami membuat rekapan nilai itu nama paling panjang biasanya dia ini, paling merepotkan nulis namanya. Panggilannya Mia, asalnya Garut, Jawa Barat. Kalau dia Garut ya, kalau saya Jogja Banget, jadi Garut, Jawa Barat. Lahirnya bulan Juni, nah tahunnya nanti ditanyakan sendiri. Lalu statusnya dia masih skripsi ya. Kalau status yang lain saya nggak tahu, nanti tanya sendiri aja sama Mianya. Halo Mia. Halo Pak. Oke, sehat ya? Alhamdulillah. Oke, tadi udah ditanyain Bu Nusa sehat. Siapa tahu ketika saya bicara kentut tawon atau yang lain. Oke, Mia bisa diceritakan kenapa dulu milih Prodi Biotek Unisa ini? Oke, jadi sebenarnya agak sedikit lucu sih ya Kak, ketika saya mendaftar di Bioteknologi Unisa, karena waktu itu saya belum tahu apa itu bioteknologi dan ngapain aja sih bioteknologi itu gitu. Tapi saya mendaftar di Unisa itu pada pilihan pertama. Jadi pilihan pertama saya itu bioteknologi, karena saya melihat dari namanya itu bioteknologi, biologi dan teknologi, Pak. Ada teknologinya nih gitu. Jadi keren, kayaknya ada sesuatu yang aplikatif di sini gitu. Akhirnya saya tertarik dan mendaftar di bioteknologi. Nah, setelah itu saya langsung mencari informasi terkait bioteknologi, itu apa, terus nanti lulusannya itu kemana gitu. Nah, informasi yang saya dapat ketika itu, ternyata lulusan bioteknologi itu bisa kerja di BPOM. Nah, kebetulan sekali saya memang tertarik di bidang pangan ya, kan mungkin ada sama lah ya, agak sama gitu, kerja di BPOM bisa mengetahui kandungan makanan, terus mengetahui makanan ini layak atau tidak. Nah, jadi informasinya baru sebatas itu waktu itu. Tapi ketika saya masuk di bioteknologi dan mendapat ilmu-ilmu tentang bioteknologi, ternyata bioteknologi itu sangat luas sekali. Ya, seperti yang tadi Bapak jelaskan, bisa masuk di bidang pertanian, kesehatan, farmasi, bahkan bisa masuk di bidang industri juga ya, sebagai quality control. Ini yang membuat saya semakin tertarik, apalagi ditambah dengan bacaan-bacaan saya
terkait bioteknologi, jadi dari artikel, jurnal, atau referensi lain, ternyata semakin lama itu bioteknologi itu berkembangnya cukup pesat gitu ya. Jadi karena itu saya berpikir, wah ini bioteknologi ini merupakan ilmu masa kini dan masa depan gitu. Gitu ya, Pak. Oke, ya, oke. Dulu tahu bioteknya dari mana? Kan ini 2016 kami juga baru buka. Mia ini kan juga masuk di angkatan pertama. Dulu dari mana tahu infonya? Nah, untuk infonya itu saya memang langsung dari website Unisanya langsung. Ketika saya mencari informasi terkait perguruan tinggi, nah, ada Universitas Aisyah Yogyakarta gitu. Yang saya tahu itu Stikes Aisyah yang di Bandung, karena kebetulan teman saya masuk ke sana, ini kok udah jadi universitas. Dan saya coba lihat informasinya, ternyata di Universitas Aisyah ini bisa mendaftar lewat jalur rapor. Nah ini buat teman-teman nih, jadi bisa masuk ke prodi bioteknologi bisa melalui jalur rapor. Nah kebetulan saya alhamdulillah lulus melalui jalur rapor di bioteknologi Unisa. Oke. Lalu setelah masuk, kan di awal itu apakah bisa diceritakan dulu ada ospeknya, terus kegiatannya apa saja, itu bisa diceritakan? Ya, kalau di Unisa ini ada namanya Mataf ya, kalau di kampus lain mungkin namanya ospek, kalau di Unisa Mataf atau masa ta'aruf. Nah, di Mataf ini kami memang diberikan wawasan dan informasi mengenai universitas, terus fakultas, bahkan prodi, dan juga organisasi yang ada di universitas gitu ya. Nah, ini foto yang sebelah kiri ya, itu yang pakai baju-baju putih itu ketika Mataf. Itu foto ketika Mataf, dan seru sekali Matafnya karena di akhir Mataf itu ada outbound-nya juga, jadi kita benar-benar seru-seruan bermain, permainan yang memang tapi mengedukasi gitu ya. Terus, nah di Mataf ini juga ditutup dengan makrab. Nah itu yang di bawahnya, foto yang di bawah itu ketika makrab. Jadi di Unisa itu ada makrab universitas dan makrab prodi. Nah, untuk makrab ini tujuannya untuk mengakrabkan mahasiswa baru. Di sana juga banyak penampilan-penampilan mahasiswa baru yang ditampilkan gitu. Nah, yang menariknya di sini itu ketika makrab prodi, karena kalau makrab prodi itu di luar kampus, jadi tidak di kampus, kita acaranya itu di luar kampus, benar-benar seru-seruan lah Pak, gitu. Mia ini dulu tergabung ke himpunan mahasiswa kah? Nah, ya alhamdulillah memang karena saya angkatan pertama ya Pak, jadi kami yang membentuk himpunan mahasiswa jurusan bioteknologi, kita namakan Himabitek. Nah, dan alhamdulillah saya diamanahi menjadi ketua Himabitek periode 2017-2018. Nah, di organisasi juga kami ada yang namanya LDO nih, itu ada fotonya. Jadi LDO ini kita dilatih latihan dasar organisasi, kita dilatih bagaimana kita berorganisasi, bagaimana kita menjadi seorang pemimpin, terus bekerja dalam tim, memecahkan suatu permasalahan di dalam tim, itu memang kita diajari dalam bentuk permainan. Nah, itu seru sekali ketika itu. Oke, dan itu dengan teman-teman semua ya? Dengan mahasiswa teman-teman baru semua ya? Iya, betul, Pak. Oke, mungkin juga bisa dibagi pengalaman. Di sini tuh belajarnya itu bagaimana sih? Biar ada gambaran gitu, teman-teman yang pengen kuliah ya. Ya, untuk belajarnya itu sama seperti prodi lain atau di kampus lain, ada belajar teori ya, kuliah teori itu pasti ada. Dan ini buat teman-teman yang masuk biotek nih siap-siap jadi mahasiswa rajin. Jadi rajin membaca jurnal, rajin bikin makalah, laporan, dan tugas-tugas yang lain gitu ya Pak. Karena memang kami diajari untuk bisa
menganalisis jurnal. Nah, itu emang dampaknya itu nanti ketika mau skripsi itu benar-benar dirasakan sekali gitu. Nah, selain itu juga presentasi, kita diajarkan atau dituntut untuk bagaimana kita bisa menganalisis referensi dari jurnal atau artikel. Nah, kita presentasikan di depan, dan itu memang awalnya sangat nervous ya Pak, jadi deg-degan juga karena takut salah ngomong atau gimana gitu. Tapi setelah terbiasa memang itu nantinya akan biasa gitu. Nanti juga di akhir juga kita akan melalui sidang skripsi, dan itu presentasi sendiri-sendiri malah. Oke. Berarti ya di awal berat sekali gitu ya, tapi Iya, betul, ketika Pak. sudah terbiasa ya akhirnya ya udahlah ini dijalani terus, jadinya terbiasa dan tidak terasa sulit gitu ya. Oke. Iya, betul. Kalau tentang praktikumnya gimana nih? Nah, untuk praktikumnya, jadi tidak hanya kuliah teori, di bioteknologi juga ada praktikumnya nih bagi teman-teman yang suka kerja di lab, ya suka megang-megang alat laboratorium, terus penasaran sama bentuk bakteri, terus bagaimana cara isolasi DNA. Ini sangat cocok sekali di sini, karena memang kita diajarkan di praktikum terkait bagaimana sih peran bioteknologi gitu ketika di laboratorium, dan bagi saya itu sangat luar biasa, menarik sekali gitu, bisa mengoperasikan peralatan laboratorium yang sebelumnya belum saya coba di sekolah dulu gitu. Dan yang paling pasti itu di ketika praktikum itu harus ekstra hati-hati ya Pak, karena alat-alatnya sangat mahal sekali ternyata. Tapi teman-teman memiliki kesempatan untuk menggunakan semua ya ketika praktikum ya? Iya, betul. Karena mungkin mahasiswanya juga, karena ada asisten juga kan Pak, jadi fokus ke mahasiswa. Ya, oke. Mungkin ada acara lain selain di kegiatan rutinnya. Kegiatannya apa ketika di kampus ini? Nah, jadi di Prodi Bioteknologi itu selalu mengadakan workshop. Dan kami mahasiswa selalu diikut sertakan menjadi panitia workshop. Nah, ini sangat pengalaman yang sangat menarik sekali, karena di sini kami belajar bagaimana kami harus membuat konsep acara, terus bagaimana kami bekerja di dalam tim. Nah, ini kebetulan di sini saya juga menjadi asisten ketika itu di workshop molekuler ya ini. Dan sangat seru sekali gitu workshopnya, tidak hanya ilmu yang kita bagi ke teman-teman yang lain, tapi kami juga mendapatkan ilmu yang baru gitu. Oke. Lalu adakah kuliah lain selain kuliah yang ada di kelas gitu yang dilakukan kemarin? Nah, karena di Prodi Bioteknologi itu mungkin kalau misalnya kuliah dengan dosen bioteknologi saja mungkin bosan kali ya Pak. Jadi di Prodi Biotek itu ada yang namanya kuliah umum, dan itu mengundang narasumber dari Indonesia maupun luar Indonesia. Nah, waktu itu ada Prodi Bioteknologi itu mengundang narasumber dari Jerman, dari Jepang, terus ada yang dari Malaysia juga. Dan ada yang namanya juga kuliah tamu, jadi mengundang dari akademisi maupun praktisi. Nah, ini di sini juga kami kuliah umum terkait ini forensik ya Pak. Yang mana ini? Yang di bawah itu Prof. Bowo ya? Oh, Pak Bowo ini ya? Pak Bowo ya. Iya, yang polisi waktu itu ya? Iya, betul. Oke, lalu apakah ada kegiatan di luar kampus untuk selama kuliah ini terkait akademisnya? Nah, memang di Prodi Bioteknologi itu tidak hanya kuliah di dalam kelas saja, tapi yang paling menyenangkan itu ketika ada program kunjungan industri. Ini yang paling seru sekali, karena kami mengunjungi banyak industri maupun instansi. Jadi di sini
Prodi Biotek itu mau mengenalkan kepada mahasiswa kalau prospek kerja bioteknologi itu sangatlah luas gitu ya. Contohnya dari kunjungan-kunjungan industri ini. Nah, waktu itu kami ke industri Sido muncul, terus ada instansi LIPI, terus BKIPM, kemudian ke industri Cimory juga. Nah, bahkan kami pernah melakukan kunjungan ke akademi forensik. Nah, ini bagi teman-teman nih, bioteknologi itu juga bisa masuk ke kepolisian ya, ke bagian forensiknya. Ini sangat seru sekali sih, Pak. Oke, berarti berkali-kali ya. Mia ikut terus ini ya untuk kunjungan industri? Ya, selalu ikut terus. Oke. Oke, nah selama kuliah kan Mia ini banyak memberikan prestasi ya, mendapatkan penghargaan. Mungkin bisa diceritakan mulai dari penghargaan pertama itu apa sampai selanjutnya apa ya? Ya, jadi selama saya kuliah, alhamdulillah saya tidak hanya kuliah, jadi kuliah pulang gitu ya Pak, tapi saya tetap mendapat prestasi gitu. Nah, alhamdulillah ketika itu saya mengikuti perlombaan PKMM. PKMM itu Pekan Kreativitas Mahasiswa Muhammadiyah, jadi khusus untuk perguruan tinggi Muhammadiyah se-Indonesia. Jadi ini lombanya tingkat nasional. Jadi lomba ini sifatnya kelompok. Jadi saya bersama teman-teman saya ini mencoba membuat satu inovasi makanan sehat karena kami berpikir kami melihat di pasaran itu ternyata tidak sedikit gitu makanan yang kandungan nutriennya itu belum tentu baik gitu atau bahkan tidak baik untuk tubuh. Nah, di sini kami mencoba untuk mencarikan solusi dan membuat satu inovasi makanan sehat. Nah, nama produknya itu kami namakan Pai Pai Ahoy. Jadi ini pai. Jadi emang produknya itu sangat simpel sih Pak, dari pai karena pai itu kan banyak jenisnya. Nah, di sini kami modifikasi dengan menambahkan yogurt di dalamnya. Jadi yogurt ini kami coba untuk memikirkan tidak hanya rasa tapi juga dari segi kesehatannya gitu, khususnya untuk saluran pencernaan. Alhamdulillah di PKM yang pertama ini di Lombok, saya dan teman-teman mendapatkan juara 2. Oke. Yang selanjutnya yang ada komunitas apa lagi? Ya, yang kedua itu ada produk Marabar. Ini PKM kedua saya yang saya ikuti dan teman-teman. Ini di Aceh waktu itu. Kami mencoba kembali membuat satu produk inovasi makanan sehat itu dari berbahan dasar umbi Garut ya. Jadi ini namanya Marabar. Marabar itu sejenis snack bar tapi berbahan dasar umbi Garut. Nah, di sini kenapa kami memilih umbi Garut sebagai bahan utamanya karena umbi Garut ini ternyata memiliki nilai gizi yang cukup gitu, yang cukup tinggi. Nah, selain itu juga itu sebagai diversifikasi pemanfaatan pangan lokal gitu ya, kan untuk ketahanan pangan. Nah, di sini juga kami membuat produk snack bar ini beda dari yang lain karena kami coba suplementasi dengan probiotik. Jadi selain menyehatkan untuk saluran pencernaan, tapi secara tidak langsung probiotik ini bisa berperan dalam sistem imun, terus saraf dan perkembangan otak pada anak. Itu, Pak. Oke. Dan ini juara juga ya? Ya, alhamdulillah mendapatkan juara harapan 2. Oke. Dan ini Mia ke Lombok, ke Aceh, dan sempat juga ke luar negeri Mia ya. Mungkin bisa dibagi pengalamannya seperti apa dulu ke luar negeri? Nah, alhamdulillah juga saya memiliki kesempatan untuk mengikuti pertukaran pelajar ya, atau student exchange ke salah satu universitas di Malaysia, di University Malaysia Pahang atau UMP. Jadi di sini alhamdulillah saya mendapatkan dan teman-teman, jadi ada berempat, saya dengan 3 orang teman lain itu mendapatkan beasiswa dari kampus. Nah, itu mungkin bentuk support dari kampus ya Pak. Dan ketika
pertukaran pelajar ini memang sangat seru sekali karena tidak hanya kita pindah kuliah, tapi banyak pengalaman baru, terus teman baru, bahasa baru, kultur baru. Nah ini benar-benar pengalaman yang luar biasa. Jadi memang ketika pertukaran pelajar juga kami tidak hanya kuliah, tapi di sana ada kami mengikuti kunjungan industri ke perusahaan Ajinomoto dan RP Chemical Malaysia di Kuantan waktu itu. Selain itu juga kami berkesempatan untuk mengikuti pengabdian masyarakat. Jadi di sana namanya itu Khidmat Bakti di SD Gambang. Gambarnya yang mana ini? Nah, yang apa namanya itu, yang pengabdian itu yang pakai warna hijau-hijau nih, Pak. Oh, kanan bawah ini ya. Jadi, nah ini juga tidak hanya kuliah, tapi kami juga setiap libur selalu diajak untuk liburan ke tempat-tempat wisata. Itu sangat ya seru sekali sih, Pak. Ini yang sebelah kiri yang banyak itu ketika kunjungan industri. Oke. Lalu kegiatannya apa selain di kegiatan di kampus? Kelihatannya dulu juga pernah ikut lomba juga di sana ya? Ya, jadi selain kegiatan di kampus, di sana juga kebetulan University Malaysia Pahang ini mengadakan perlombaan namanya itu IVNOC, dan kami coba mengikuti. Jadi kami membuat satu alat, saya dengan teman-teman saya, dan kolaborasi dengan salah satu dosen yang ada di sana. Nah, di sini ya, ini alatnya, Pak. Jadi alatnya itu alat sensor. Kami namakannya itu Smart Toilet 4.0. Nah, kenapa Smart Toilet? Karena alat ini yang nantinya akan mendeteksi bisa mendeteksi kekeruhan pada urin. Jadi ini tuh kami ciptakan sebagai deteksi awal untuk penyakit atau infeksi saluran kemih atau penyakit yang berhubungan dengan tingkat kekeruhan urin gitu. Peningkatan urin ya, peningkatan kekeruhan urin. Nah, di alat itu juga terdapat unit mikrokontrol ya. Jadi ada semacam chip yang nantinya itu secara otomatis akan mengirimkan data nilai tingkat kekeruhan urin, nilai namanya itu nilai nevelometric turbidity unit atau NTU. Jadi nanti akan secara otomatis dikirimkan melalui aplikasi. Jadi menggunakan internet ya Pak ini. Jadi karena 4.0 itu. Ya, yang ini secara, dapat gimana Pak? Lanjutkan dulu. Ya, jadi secara otomatis akan masuk ke lewat aplikasi dan bisa diakses oleh orang tua maupun orang rumah. Selain itu juga ketika nilai ambang batas kekeruhannya itu tinggi, maka akan secara otomatis itu terkirim ke pihak medis. Jadi ini memang joinan lah gitu Pak. Ya. Ini dapat juara nih. Ya, alhamdulillah di sini kami mendapatkan medali perunggu. Oke. Nah, ini kan Mia juga sudah di semester akhir ya, sebelum skripsian kemarin juga ada praktek kerja lapangan. Mungkin bisa dibagi sebagai gambaran salah satu tempat atau peluang prospek kerja gitu ya, untuk lulusan biotek itu kemana, mungkin bisa diceritakan untuk PKL-nya kemarin di mana, terus yang dilakukan apa, tujuannya apa, silakan. Ya, ketika PKL itu kebetulan saya mendapatkan instansi di Yogyakarta, di Balai Karantina Ikannya di BKIPM Yogyakarta. Di sana saya melakukan deteksi virus pada ikan. Nama virusnya itu Red Bream Iridovirus atau RSIV. Nah, di sini tujuannya itu agar karena kan BKIPM ini merupakan lembaga yang untuk pengujian kesehatan ikan ya Pak. Karena jika
ikan mau diimport atau dikirimkan secara domestik itu harus melalui balai ini. Jadi harus mendapatkan sertifikat kesehatan ikan. Nah, di sini saya mencoba mendeteksi virus RSIV pada ikan gurame. Nah, menggunakan teknik PCR. Jadi menggunakan teknik PCR. Jadi sebenarnya prinsip dasarnya itu sama seperti deteksi SARS-CoV-2 ya Pak. Jadi menggunakan PCR juga, hanya saja yang membedakan nanti itu dari materi genetiknya. Jadi kalau yang saya kerjakan itu termasuk virus DNA, sedangkan SARS-CoV itu virus RNA gitu. Iya. Jadi ini Mia mendeteksi virus pada ikan yang akan dikirim atau baru masuk gitu ya, agar tidak menyebarkan penyakit gitu ya di sini ya. Iya betul Pak. Oke. Nah ini kan sudah semester akhir nih, statusnya saja sekarang skripsi ya. Iya. Status Mia. Nah ini apa sekarang penelitian Mia? Mungkin bisa dibagi sebagai gambaran juga di sini. Tidak hanya di Mia tadi udah banyak ya membuat makanan, membuat alat bersama dosen pembimbingnya, PKL-nya di sini. Mungkin bisa dibagi juga mengenai skripsinya, mungkin tujuannya, latar belakang, mengapa penelitian itu dilakukan. Mia, silahkan ya. Ya, untuk penelitian saya, karena mungkin dari awal saya sudah tertarik ke bakteri probiotik ya Pak, jadi penelitian saya juga bakteri probiotik. Jadi saya melakukan penelitian mengenai screening gen glukosiltransferase pada isolat probiotik asal ASI. Apa itu? Jadi penelitian saya itu, jadi objek penelitian saya itu kan probiotik. Nah, probiotik ini merupakan bakteri. Nah, bakteri baik yang ketika dikonsumsi itu memiliki efek kesehatan bagi tubuh. Nah, untuk menjadi bakteri dikatakan sebagai probiotik itu memiliki banyak syarat, jadi harus memenuhi banyak syarat Pak. Jadi tidak hanya menyehatkan saja, tapi banyak sekali tahapan yang perlu dilalui ya oleh bakteri tersebut. Nah, salah satunya diantaranya itu ya harus tahan terhadap pH rendah, terus dalam empedu, harus menghasilkan senyawa antibakteri, dan yang paling penting bakteri probiotik itu harus mampu menempel pada dinding usus. Nah, di sini yang menjadi ketertarikan saya dalam penelitian ini, nah, bakteri memiliki kemampuan untuk menempel pada dinding usus itu karena dapat mensekresikan atau mengeluarkan senyawa yang namanya itu eksopolisakarida. Nah, senyawa eksopolisakarida ini diproduksi oleh bakteri dengan bantuan enzim, jadi disintesis oleh beberapa enzim. Ya, salah satunya itu glukosil transferase. Nah, saya mencoba men-screening ya, ada atau tidaknya nih gen yang mengkode enzim glukosil transferase ini, karena enzim ini dikode juga oleh gen glukosil transferase gitu ya. Nah, di sini saya coba untuk men-screening apakah ada atau tidak gen ini pada bakteri. Gitu, Pak. Berapa bakteri sekarang yang diuji? Ya, bakteri yang saya uji itu ada 13 isolat. Ada 13 isolat bakteri dengan 3 genus ya. Jadi ada Lactobacillus, ada Pediococcus, sama ada Wisela. Nah, ini gambar yang paling kanan nih ketika ini proses rekultur, jadi peremajaan kembali dari isolat bakteri, karena bakteri yang saya gunakan itu merupakan bakteri dari penelitian sebelumnya. Nah, ini perlu diremajakan kembali, kemudian nanti diisolasi DNA-nya. Nah, ini yang paling kanan, sebelah kiri saya itu alat PCR-nya, nanti diamplifikasi ya, di copy DNA-nya, kemudian yang tengah itu proses elektroforese, jadi dicek ada atau tidaknya pita DNA gitu Pak. Oke.
Baik, terima kasih Mia atas obrolannya. Jadi begitu ya teman-teman, ini gambaran dari salah satu mahasiswa kami. Dan yang seperti Mia ini tidak hanya satu, ada banyak. Cuma ini kan waktunya terbatas pagi ini ya. Untuk menampilkan satu-satu, mungkin terkendalanya di waktu. Nanti di lain kesempatan akan kita sharing dengan mahasiswa yang lain yang seperti Mia ini kan. Ini dia sebagai ketua organisasi juga, tapi ikut lomba juga, student exchange pula, dan sekarang sedang melakukan skripsi. Dan skripsi yang dilakukan Mbak Mia ini salah satu yang kompleks ya, karena dia ada mikrobiologinya, lalu dia butuh deteksi molekuler, dan ini teman-teman akan dapat dasarnya dulu dari semester 1 hingga semester 8 untuk hal-hal seperti ini. Jadi jangan khawatir tiba-tiba langsung disuruh ke molekuler, tidak. Jadi kita dari awal kita adakan kuliah yang dia dari dasar-dasar dulu, lalu meningkat hingga semester 8. Dan itu akan diasah juga melalui PKL seperti yang dilakukan Mbak Mia tadi. Dari segi PCR-nya mungkin Mbak Mia sudah semakin terampil ya ketika di PKL itu, sehingga ketika di penelitian ini sudah biasa dengan alat-alatnya dan memegang sendiri. Karena tadi disampaikan alat-alatnya juga butuh kehati-hatian khusus ketika menggunakan, dan kehati-hatian itu bukan hanya karena rusak, karena juga ketika nggak hati-hati, kita ketika mengambil larutan, mengambil komponen-komponen reagen, itu tidak valid ketika kita serabutan gitu ya, ketika ngambilnya tidak jam terbangnya kurang. Jadi nanti di sini teman-teman terbuka lebar sekali untuk penelitiannya atau memanfaatkan kerjasamanya, dan berkarya di sini itu tidak akan ada batasnya. Karena tadi juga disampaikan Mbak Mia, update-nya itu akan terus ada, bahkan tiap hari mungkin akan ada update terus mengenai biotek ini. Oke, jadi mungkin demikian dulu Bu Nusa yang bisa saya sampaikan. Ini kontak person kami, admin kami, silakan kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut di luar forum ini, atau nanti kalau di forum ini silakan langsung ditanyakan, dan berkunjunglah nanti sesekali lah ke IG dan website kami. Begitu Bu Nusa yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Nusa. Ya, terima kasih sekali Pak Arief. Sangat luar biasa ya, ini baru 3 tahun berjalan begitu, ternyata prestasinya banyak sekali, dan ini banyak sekali nih permata yang terpendam. Ini ternyata mahasiswa-mahasiswa biotek itu berprestasi begitu. Alhamdulillah sekali. Nah ini selanjutnya, ini saya cek sebenarnya saya lihat di IG, karena memang beberapa hari yang lalu publikasi dari forum webinar kali ini sudah banyak di-share gitu di media sosial dari prodi maupun media di universitas. Nah ini ada langsung ke pertanyaan nanti Pak Arief ya, mungkin yang masih ada yang terlewat dan lain sebagainya bisa saya tanyakan untuk lebih lanjut. Nah ini di IG, di Prodi Biotek, bisa saya bacakan, ini dari Sasiskia 12. Nah ini bertanya, mau nanya Kak, nah, sayur-sayuran hasil rekayasa genetika itu sebenarnya aman nggak tuh dikonsumsi? Berbahaya nggak? Nah ini gimana ini? Kalau yang namanya merubah struktur gen gitu, kira-kira ada dampaknya nggak tuh bagi kita yang mengkonsumsi gitu? Nah monggo silakan Pak Arief. Oke, terima kasih Mbak. Siapa namanya? Saskia? Ya, Saskia. Oke, mungkin Saskia ya. Zaman sekarang jadi seperti itu namanya. Saskia mungkin ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Jadi sampai saat ini untuk produk transgenik yang dia sudah memperoleh izin edar, itu secara saintifik belum ada yang terbukti dia merugikan atau memberikan dampak negatif. Itu yang pertama, belum ada bukti saintifik. Kedua, yang perlu Mbak Saskia pahami juga bahwa proses ujinya atau assessment ketika sebuah produk transgenik itu akan dipasarkan, itu panjang sekali ujinya. Ujinya mulai uji administratif, uji lab-nya, jadi semacam ini organismenya asalnya apa, DNA yang disisipkan dari mana. Nanti akan ada uji apakah ini akan menimbulkan alergi. Kalau alergi jelas nggak lolos nanti ya. Apakah ini nanti akan menghasilkan racun, apakah ini nanti akan mengubah nilai nutrisinya, nanti akan ada banyak sekali uji-ujinya sebelum dia bisa lolos hingga bisa diedarkan. Termasuk kalau di Indonesia, itu akan ada partisipasi dari masyarakat, walaupun baru sebatas website ya, tapi di website itu sudah ada hasil evaluasi uji dari sebuah produk transgenik
nanti di websitenya Balai Clearing ya, Balai Clearing Komisi Keamanan Hayati itu ada. Jadi yang sudah diuji itu apa saja kita bisa komen di sana. Lalu yang selanjutnya, nah mungkin satu lagi Bu Nosa, kan ini yang kita khawatirkan kan mengenai ketika kita makan sayuran atau enggak cuma sayuran ya, mungkin daging atau yang lain buah-buahan yang transgenik itu aman atau tidak. Kan yang disisipkan kan DNA. Sedangkan selama ini kita sendiri makan makanan yang tanpa dimasak itu sudah biasa seperti pisang mungkin atau jus mangga, itu kan kita juga makan DNA. Dan kalau dari analogi itu sebenarnya tidak akan ada bahaya yang berarti buat kita, kecuali kita memang alergi ya. Seperti orang yang alergi terhadap ikan ya tidak akan baik-baik saja ketika makan ikan walaupun itu tidak transgenik. Mungkin itu benar. Oke, terima kasih sekali Pak Arief. Jadi kalau yang pernah saya baca itu produk genetika yang termodifikasi itu genetical modified organism gitu ya, istilahnya begitu. Dan luar biasa sekali ya kalau produk bioteknologi itu memang dari sisi lisensi, dari sisi administrasi itu melibatkan banyak rule begitu. Dan GMO ini sendiri, jadi genetic modified organism yang biasanya disingkat dengan GMO, itu biasanya kan sudah ada peraturannya begitu ya Pak? Iya. Di dunia itu. Oke. Dan yang pasti ketika mungkin dipasarkan, yang jelas pasti sudah ada terlabeli, oh ini produk GMO, yang ini tidak. Mungkin sudah seperti itu ya Pak ya? Ya, seyogyanya seperti itu. Bahkan ketika nanti di pasaran, itu ternyata ada masyarakat yang merasa produknya merugikan, kalau di Indonesia sudah ada undang-undangnya. Jadi yang menerbitkan atau mengeluarkan, perusahaan yang mengeluarkan produk itu wajib melakukan evaluasi dan menarik semua produknya. Termasuk nanti ada mengganti rugi dan lain sebagainya. Oke, luar biasa sekali ya bahwa ternyata peran dari keilmuan bioteknologi sendiri itu luas. Saya yakin produk GMO itu tidak hanya pangan, tapi juga mungkin produk-produk yang lainnya juga. Kemudian ada lagi nih Pak Arief, ini mungkin ada masih calon mahasiswa baru yang pengen tahu banget nih tentang prospeknya ini mau kemana toh. Nah ini dari KNAS, namanya KNAS gitu ya, mungkin ini nama-nama kekinian begitu. Oh tanya Kak, nah ini dalam bidang bioteknologi, prospek kerjanya itu apa saja? Nah ini walaupun sudah dijelaskan tadi, mungkin dia penasaran udah gambaran realnya itu seperti apa toh prospek kerjanya itu. Nah silakan Pak. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini Mas atau Mbak ya KNAS ini? Ya, nah ini saudara. Mungkin bisa Mbak ya, saudara aja lah Mbak. Yang aman gitu ya. Mbak saudara Naf gitu. Jadi saya contohkan dari kegiatan yang dilakukan Mbak Mia tadi ya, itu kan tadi ada kunjungan industri. Tadi ada banyak sekali yang bisa menjadi peluang jadi di lulusan bioteknologi, bagi lulusan bioteknologi. Contoh tadi kalau di sana digambar tadi ada kalau nggak salah perusahaan probiotik. Itu bisa masuk ke sana, bisa menjadi quality assurance-nya, bisa jadi manajer produksinya, karena tadi probiotik sangat dekat dengan bioteknologi. Atau tadi kalau di PKL-nya Mbak Mia, dia ada di Balai Karantina baik ikan, tumbuhan, hewan, itu semuanya membutuhkan ahli-ahli bioteknologi. Saking luasnya skopnya, jadi ketika kita menguasai dasarnya, ketika aplikasi di dunia kerja itu cukup luas, malah bisa dibilang sangat luas. Asal tempat kerja kita itu skupnya ada di mengurusi barang-barang hidup, barang-barang biologis gitu ya, baik itu dari makanan, baik itu farmasi, baik itu produk-produk pertanian. Memang kalau di bioteknologi Unisa fokusnya memang hanya di pertanian. Cuma untuk penerapan kedepannya itu bisa sangat luas. Ketika teman-teman memahami atau ahli di dasarnya itu sudah menguasai, insya Allah untuk kedepannya itu terbuka luas sekali untuk peluangnya. Oke, luar biasa sekali ya. Memang tidak sia-sia gitu ya, kuliah di bioteknologi. Ini mungkin sedikit apresiasi banget ya untuk dosen-dosen di bioteknologi bahwa kalau kami lihat di fakultas itu satu-satunya begitu ya program studi S1 bioteknologi, terutama yang ada di Jogja dan di Indonesia umumnya itu satu-satunya yang milik Persyarikatan Muhammadiyah. Betul begitu Pak Arief?
Kalau sekarang itu ada di Bandung ada satu lagi, tapi yang pertama Oke, masih kita yang pertama. oke, oke, oke. Nah, di Bandung Oke. sudah ada lagi. Oke, luar biasa sekali ya. Berarti bukti nyata bahwa memang persyarikatan begitu Muhammadiyah dan Aisyah, terutama di Universitas Aisyah yang memang apa namanya ibu-ibu berkemajuan. Tetapi tidak usah khawatir ya bagi calon mahasiswa baru. Di sini pun laki-laki itu sudah banyak. Jadi tidak hanya perempuan di sini gitu. Sehingga memang betul sekali S1 Bioteknologi Unisa itu adalah yang pertama di Jogja dan pertama milik Persyarikatan Muhammadiyah Aisyah, Universitas dari Perguruan Tinggi Aisyah. Kemudian di sini ada lagi yang tanya ini Pak Rep. Ini dari Fitria underscore, aduh ini ada singkatannya, susah saya bacanya. Fitria saja, jangan dipaksakan Bu. Jadi Mbak Fitria ini tanya, bidang apa saja toh yang dipelajari dalam prodi bioteknologi? Nah ini kita itu belajar apa toh Pak? Kok sepertinya ada laporan, ada praktikum, itu di dalamnya ngapain aja gitu. Nah ini dia tanya, tujuan utamanya tuh apa Pak? Nah itu selain apa yang dipelajari dan tujuan utamanya itu apa Pak? Oke. Silakan Pak. Mungkin nanti arahnya ada dua ya. Yang pertama mengenai bioteknologinya itu sendiri. Bioteknologi itu ngapain? Tadi mungkin saya bisa ulang. Bioteknologi itu kita memanfaatkan substansi biologis ya. Tadi ada jamur, ada bakteri, ada virus. Virus itu juga tidak selamanya merugikan. Ketika kita bisa setting virus, itu malah bisa menolong. Dan virus itu dia spesifik ya targetnya. Ketika target yang spesifik itu adalah bakteri patogen, maka virus itu bisa kita manfaatkan untuk membunuh bakteri patogen tersebut. Itu salah satunya ya. Nah, itu salah satu penerapan untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, tujuannya apa? Jelas tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari bioteknologi ini. Baik dari segi kesehatan, ekonomi, sosial, dan lain-lain dari bioteknologi ini. Nah, sedangkan kalau yang dipelajari di Bioteknologi Unisa yang fokusnya pada bidang pertanian, di awal nanti teman-teman akan mendapatkan dasar-dasar seperti mikrobiologi, nanti kita ada kimianya, nanti ada biokimia, baru akan naik ke selanjutnya kita mulai ke yang lebih dalam, ada fisiologi, ada enzimologi, nanti meningkat lagi mulai ke yang tadi ya, molekuler itu mulai di semester 3. Nanti mulai di semester 3 itu sudah mulai molekuler sekali. 3, 4, 5 itu sudah mulai menjurus ke bioteknologinya ya, sudah menjurus ke molekulernya, dan memang kita tidak hanya belajar tentang pertaniannya saja, kita juga belajar mengenai manusia, walaupun itu tidak menjadi fokus utama, tapi kita tetap mempelajari, karena objek yang akan kita buat nanti bisa jadi produknya adalah ditujukan untuk manusia. Jadi seperti itu, Bu Nusa. Oke, terima kasih Pak Rem. Nah, ini juga ada yang tanya lagi, ini pribadi sekali nih, bukan pribadi, maksudnya chatnya secara private ya, dari Zoom forum ini. Ini dari Mbak Ika, ini malah tanyanya ke Mbak Mia ini. Mbak Mia masih on ini? Belum tidur Mbak Mia? Masih Pak, masih. Oke, Mia ya, ini tanya. Ini luar biasa sekali ya, ternyata Universitas Aisyah Jogja ini supportnya sangat luar biasa untuk student exchange begitu ya. Mengirimkan mahasiswa dari prodi biotek tadi ada 4 ya. Itu satu angkatan ya Mbak Mia ya? Ya betul Bu, satu angkatan kita. Oke, satu angkatan. Berarti supportnya sangat luar biasa dari sisi pendanaan dan lain sebagainya, fasilitas, dan bagaimana fasilitas yang dosen-dosen di UMP sendiri bagaimana dengan student exchange, terutama Mbak Mia rasakan itu bagaimana ketika student exchange sana di University Malaysia Pahang ya? Ya, jadi untuk fasilitas di University Malaysia Pahang itu memang sangat komplit sekali ya Bu. Jadi emang sudah skala laboratoriumnya juga sudah sangat komplit alat-alatnya. Selain itu juga dari dosennya juga kami memang berkesempatan belajar dengan profesornya langsung gitu.
Jadi langsung dengan profesornya. Terus dari fasilitas di sana juga kami di asrama, dia ada asramanya di sana, lengkap sekali. Memang sangat luar biasa Bu student exchange ini. Oke. Anu ya, apa namanya? Setiap weekend tadi Mbak Mia cerita kalau diajak piknik gitu ya, bukan piknik ya, paling tidak mengenalkan, oh di Malaysia ada ini gitu ya. Ternyata selain kita kuliah, kemudian serius gitu ya, kadang di weekend itu kita butuh refresh gitu ya, karena memang selama 6 bulan kalian di sana gitu ya. Betul, Bu. Jadi memang kita selalu diajak liburan ketika weekend oleh dosen yang di UMP. Jadi tidak bosan gitu, student exchange juga. Oke, luar biasa sekali. Jadi memang bisa kita sampaikan di sini ya bahwa memang di Fakultas Sains dan Teknologi itu memang sudah memiliki ya sekitar 20-an kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri yang memang bisa kita manfaatkan dari sisi kegiatan, baik dari melalui program Summers, melalui program Student Exchange, dan lain sebagainya itu dapat kita manfaatkan. Nah, salah satunya mungkin dari program studi bioteknologi ini yang sudah memanfaatkan bentuk-bentuk kerjasama. Dan selain itu, universitas pun juga sangat mendukung dari adanya kerjasama internasional sendiri. Ini membuka wawasan bahwa memang di luar itu bioteknologi yang sudah berkembang itu sudah sedemikian pesat gitu ya. Jadi harapannya kita juga mengikuti dan sejalan beriringan gitu. Nah, ini salah satunya di mahasiswa tadi ada Mbak Miftah yang akan berencana ke Mahidol begitu ya. Semoga nanti Covid cepat berlalu ya Pak Arif. Amin, bisa amin. ke Mahidol gitu. Ke Thailand. Nah, ini ke Mahidol Thailand ya. Oke. Kemudian ini ada lagi Pak Arif bertanya. Kira-kira di biotek tadi untuk perkuliahan, kemudian praktikum dan lain sebagainya itu di awal-awal itu memang banyak gitu ya untuk yang hal-hal yang dasar terutama ya Pak ya. Iya Bu. Oke. Ya, memang di awal memang kita memberikan fondasi dulu ya. Jadi tidak ujuk-ujuk kalau teman-teman nanti langsung mendapatkan gen itu ada di dalam DNA, susunan gen seperti ini pasti akan bingung. Tapi ketika teman-teman dari kulitnya dulu baru masuk sampai ke inti sel gitu, kita akan lebih mudah untuk memberikan masukan-masukan ilmu yang lain. Oke, luar biasa sekali ya peran dari keilmuan bioteknologi sendiri, terutama dari kasus yang sekarang ini ya, yang ketika awal bulan Maret itu sudah mulai masuk ke Indonesia dan akhirnya kita stay at home dan banyak sekali forum-forum temu ilmiah yang harusnya bisa bertatap muka sekarang jadi daring. Dan itu keilmuan bioteknologi sebenarnya banyak bisa dimanfaatkan ya Pak, mulai dari tadi sisi deteksinya dan lain sebagainya. Nah, ini ini ada penanya lagi, audiens. Ini ada Mbak Putri Nabila Naziroh. Nah, silakan di on kan video maupun audionya Mbak Putri. Halo Mbak Putri. Oke, halo Mbak. Oke, belum ya. Kita lanjut lagi Pak Arif. Mungkin masih kendala dari Bu. Oh ya, silakan. Oke, alhamdulillah nyambung. Silakan Mbak Putri. Mau ke Pak Arif atau Mbak Mia? Atau Bu Nosa. Waduh, ke saya. Ini pakarnya yang ada langsung, ini lebih percaya dan lebih kompeten begitu, dan lebih dari sisi pengalaman ini Mbak Mia yang bisa dipercaya nih, ada pengalaman student exchange dan lain sebagainya. Silakan Mbak Putri. Iya Bu, mohon maaf suaranya keputus-putus gitu. Oke, lancar Mbak, jelas. Kami mendengar dengan jelas. Oke Mbak, bisa lanjut? Belum? Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Kita lanjut ke diskusi selanjutnya ya Pak Arif. Ini kan tadi dari semester 1, semester 2,
Saya yakin ini di setiap semester di kurikulum dari program studi bioteknologi ini pasti ada temanya. Pasti ya Pak Arif ya. Ada tema-tema tersendiri sehingga mahasiswa itu tidak merasa kesusahan ketika naik semester begitu. Iya, iya Bu. Jadi memang tadi saya sampaikan di awal itu untuk, mohon maaf siapa nih tadi? Putri ya? Mungkin ya. Oke. Saya lanjutkan. Jadi memang kita ada beberapa tema di beberapa semester ya. Sampai lulus teman-temannya akan menjalani 8 semester. Jadi di awal untuk mata kuliahnya masih di dasar, nanti di semester 2 itu akan banyak mulai pemanasan ya ke molekuler, nanti banyak molekulernya tadi di semester 3, 4, 5, dan nanti di semester 5 teman-teman akan menjalani PKL. Nanti teman-teman bebas memilih tempatnya di mana, untuk temanya nanti dikonsultasikan dengan kami agar sesuai. Karena kadang-kadang masih ada beberapa mahasiswa ya, mungkin dia mengira hal tersebut sudah cukup untuk biotek, tapi ternyata masih belum mengarah ke sana. Nanti teman-teman juga ada KKN, lalu teman-teman akan dilatih untuk membuat proposal skripsi, lalu nanti latihan mengenai pembuatan proposal hingga akhirnya kalian skripsi. Jadi memang tahapannya tidak langsung ujuk-ujuk ke bioteknya, gitu Bu. Oke, luar biasa sekali. Pembimbingan dari dosen ini terutama sangat membantu sekali ya Pak untuk perjalanan dari mahasiswa mulai dari awal hingga nanti lulus begitu ya. Memperoleh gelar S Biotek begitu ya Pak ya? S Biotek. Alhamdulillah, luar biasa. Dengan berapa SKS ya Pak Arif ya? 144. Oke. Banyak yang iri bagaimana Pak ini Pak? Karena ya termasuk saya sendiri mungkin ya Bu Nosa dan teman-teman ya, itu mendapatkan bioteknologi itu kan ketika di S2. Sedangkan ini teman-teman di S1 itu sudah mendapatkan pengalaman ya, dipapar terus-menerus mengenai bioteknologi sejak S1. Jadi nanti ketika ingin mengembangkan itu akan lebih mudah, apalagi ketika mau sekolah lagi di bioteknologi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu bekalnya sudah cukup. Sedangkan saya pribadi dulu mengetahui biotek itu baru S2. Dan ya barang baru, sama seperti teman-teman sekarang gitu ya, mengetahui biotek apa itu, saya di S2, sedangkan teman-teman di S1 sudah tahu lebih dulu. Jadi ini peluang sekali lah untuk mengenal biotek lebih awal. Oke, luar biasa sekali ya. Ya memang ini sedikit curhat ya Pak ya. Tapi memang keilmuan bioteknologi sekarang sudah mulai banyak untuk ambil dari sisi penelitian-penelitian dari Kementerian Pendidikan itu sudah mulai masuk ke ranah molekuler dan bahkan sekarang pengobatan itu tidak bisa menyamakan untuk semua orang gitu ya. Jadi one prescription atau one medicine gitu ya, pengobatan langsung mulai masuk ke arah genom. Gitu. Harapannya lebih tepat begitu ya Pak ya. Jadi kan memang profil dari DNA dan isi dari DNA masing-masing individu kan beda-beda. Jadi respon terhadap obat tentunya juga akan berbeda. Oleh karena itu tadi ada mungkin personal medicine ya. Jadi masing-masing orang akan memiliki tipe pengobatan sendiri-sendiri dengan jenis obat sendiri-sendiri nanti ke depan. Oke, luar biasa ya. Memang lingkup dari bioteknologi itu luas. Dan mungkin bisa saya sampaikan bahwa sebenarnya bioteknologi di universitas lain itu pasti punya kekhasan masing-masing. Ini kalau saya lihat di visinya bioteknologi itu, bioteknologi pertanian berwawasan kesehatan. Betul ya Pak ya? Ya. Oke. Ya. Memang. Jadi memang kita, tadi saya sampaikan kita ini pertanian, tapi tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Oke, jadi memang sejalan dan seirama tuh ya, seharmoni dengan perguruan tinggi yang basicnya adalah berwawasan kesehatan. Oke, kemudian di sini saya juga melihat data-data dari staff atau dosen pengajar. Ini ada 7 orang ya Pak Arif ya? 7 orang saat ini, 7 orang. 2 orang sedang S3 di Jepang. Dan yang stay di sini 5 orang, dan yang 2 orang tadi juga 2 dosen tadi tetap mengajar ya, jadi teman-teman tetap bisa bertatap muka melalui e-learning, dan sekarang jauh lebih memungkinkan karena belajarnya online. Jadi di biotek itu sudah sejak lama mungkin ya menerapkan pembelajaran secara online seperti ini. Untuk terutama angkatan-angkatannya mungkin sudah jauh lebih berpengalaman dalam
menjalani pembelajaran secara daring, karena memang sejak awal beberapa dosen yang di luar negeri itu juga ikut mengajar di sini, Bu. Oke, luar biasa sekali ya. Memang ternyata dosen yang studi lanjut pun dengan komitmennya begitu ingin memberikan ilmu-ilmu yang beliau-beliau peroleh di selama pendidikan begitu ya untuk mahasiswa-mahasiswa di biotek. Jadi di Jepang seperti apa begitu ya Pak ya? Oke. Nah kemudian di sini banyak sekali tadi saya lihat ketika akreditasi tadi memang peran dari semua lini, baik dari pimpinan UNIF, kemudian sivitas akademika di UNISA sendiri, fakultas, dan ini terutama mahasiswa ya yang benar-benar merasakan itu sangat ini Pak, sangat berkontribusi sekali begitu ya, sehingga sangat berkontribusi sehingga program studi bioteknologi ini memperoleh predikat B begitu ya. Alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Kemudian dari ini saya lihat juga di kegiatan yang sudah banyak disampaikan atau banyak terilis di media pemberitaan baik dari Muhammadiyah maupun pemberitaan di nasional media massa, elektronik. Ini ternyata biotek itu juga aktif juga di kegiatan untuk pengabdian terutama di MGMP biologi ya untuk Bapak Ibu guru MA guru biologi di Yogyakarta ya terutama. Ini kegiatan yang seperti apa Pak yang bioteknologi itu sudah lakukan itu? Oke. Jadi ini sejak tahun 2017 kalau tidak salah itu kita memang sudah melakukan kerjasama. Kita juga ingin membagi pengalaman kita di bioteknologi kepada guru-guru di SMA. Nah yang paling dekat kan guru biologi. Kita ada kerjasama ke sana. Nah, beberapa kegiatan yang sudah terlaksana, tadi juga sudah disampaikan Mia, tapi tidak disampaikan kalau itu MGMP ya. Jadi salah satunya adalah seminar dan workshop. Jadi kita mengupdate informasi mengenai bioteknologi, kita share kepada Bapak Ibu guru, dan kita mendatangkan narasumber-narasumber baik dari instansi pemerintahan, dari instansi akademis, atau yang lain, untuk meningkatkan update ilmu tentang bioteknologi kepada Bapak Ibu guru. Selain itu juga kita menggandeng Bapak Ibu guru tersebut untuk ikut merasakan atau memiliki pengalaman dalam kegiatan laboratorium molekuler. Jadi tadi ada workshop molekuler yang tadi Mia menjadi asisten, itu yang diasistennya adalah Bapak Ibu guru. Nggak tahu Mia tahu apa tidak, saya nggak tahu. Jadi yang ngajari di lab, karena memang ketika sudah lewat semester 4, itu keterampilan lab insya Allah sudah lebih baik, jauh lebih baik. Jadi kita lepas untuk menjadikan asisten gitu ya. Dan harapannya ke depan Bapak Ibu guru juga memiliki karya-karya, baik nanti yang berkarya sendiri atau dengan kita, dengan kami di sini di Bioteknologi Unisa, untuk menghasilkan karya-karya yang bermanfaat untuk masyarakat juga. Jadi tidak hanya dosen. Kita juga berharap nanti ke depan dari lini sekolahan, kita sasar ke guru-guru, Bapak Ibu guru, itu juga memiliki pengalaman-pengalaman tersebut. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi kontribusi itu tidak hanya untuk kita mendidik mahasiswa kita sendiri, tapi bagaimana kita berkontribusi untuk masyarakat luas, terutama di pendidik begitu ya. Nah ini juga banyak sekali ya pengabdian yang sudah dilakukan. Itu saya lihat ada di sekolah-sekolah di milik Muhammadiyah begitu, kemudian dari sekolah-sekolah negeri, kemudian ada juga tadi yang di mahasiswa student exchange tadi ya, yang ternyata semua hal itu bisa dilakukan selama student exchange gitu. Dan ada pengabdian yang kemarin juga sempat hot Bu, jadi itu pengolahan plastik kresek itu Bu menjadi media tanam. Jadi biasanya plastik kresek itu hanya dibakar atau mungkin jadi hasta karya. Ini jadi media untuk menanam tanaman ya, tanaman hias terutama. Jadi ini dan lama-kelamaan dia akan terdegradasi. Jadi dia tidak dibuang secara di tempat sampah, dibakar atau tidak, tapi kita manfaatkan untuk media tanam. Jadi itu salah satu terobosan yang bagus lah. Kemarin salah satu dosen menggandeng mitra ya, yang memang bergerak di bidang pengolahan sampah plastik menjadi media tanam. Dan itu menjadi salah satu gambaran lah kalau di
menguasai bioteknologi, itu dampaknya bisa atau karyanya bisa mungkin dari yang kecil, tapi dampaknya selalu bisa menjadi luas. Tidak harus selalu membuat vaksin, membuat probiotik, tapi kadang itu yang justru yang kecil-kecil, mungkin tadi sampah plastik, atau tadi yang dibuat mahasiswa kami yang dia biotools, biostraw, itu kalau teman-teman tahu cara membuatnya itu bukan sesuatu yang serumit membuat vaksin atau probiotik ya. Cuma ketika dilihat dari segi manfaatnya itu akan sangat luas sekali. Jadi kita bisa melihat contoh-contoh di sana tadi. Oke. Wah, luar biasa sekali memang ada produk inovasi mahasiswa tadi, ada biostraw, ada biotools begitu. Kemudian tadi saya ingat tadi, ada masker Nata de Coco tadi Pak Aref. Ya. Jadi masker Nata de Coco ini memang salah satu terobosan karena ini juga ada modifikasinya, ditambah ekstrak tanaman. Jadi untuk nutrien yang bisa dimanfaatkan oleh kulit itu jauh lebih banyak. Dan ini juga memenangkan medali emas kemarin di internasional. Emas ya? Emas kemarin di internasional. Nanti mungkin kita buatkan forum sendiri saja untuk mereka agar bisa bercerita lebih banyak. Oke, kita keep ya biar audiens itu penasaran ya apa toh ini yang ada di biotek itu. Nah, silakan yang audiens yang ingin bergabung untuk next program untuk Halo FST, silakan ditunggu untuk hal-hal yang menarik lagi yang mungkin belum sempat atau belum bisa disampaikan dalam forum ini. Mungkin Pak Arif bisa memberikan motivasi atau memberikan gambaran untuk program studi bioteknologi sehingga audiens itu wah seru nih gitu. Next selanjutnya ada next generation untuk bioteknologi program. Silakan Pak Rep. Oke, terima kasih Bu Nusa. Jadi untuk teman-teman yang memang suka dengan kegiatan laboratorium, suka dengan biologi, suka dengan mikrobiologi, dan punya keinginan untuk menciptakan suatu produk yang dia memiliki manfaat yang luas dan juga ingin memiliki suatu penemuan-penemuan yang inovatif yang mungkin di luar pikiran manusia pada umumnya ya, seperti tadi pisang ada vaksinnya dan lain-lain. Itu mari kita bekerja sama ya di sini di bioteknologi. Kami sangat senang sekali jika teman-teman bisa sharing ya, kita bisa saling sharing pengalaman, bisa saling sharing ilmu. Jadi tidak selalu ilmu itu datang dari kami, karena teman-teman juga sudah banyak pengalaman, bahkan ini ide-ide yang dicetuskan oleh teman-teman menjadi produk, ini murni kebanyakan adalah idenya dari mahasiswa sendiri berdasarkan pengalaman hidupnya. Dan kita ada diskusi, lalu kita tuangkan dalam sebuah produk, dan lahirlah tadi produk-produk yang sudah disampaikan. Dan pesan untuk teman-teman, jangan pernah menyerah, terus belajar, dan di sini ilmu itu tidak akan pernah ada matinya ya. Termasuk seperti biologi ini akan selalu ada update, dan tetap semangat. Ini sebentar lagi akan masuk ke dunia kuliah. Tetap kalian sudah akan menjadi mahasiswa, sudah bukan siswa lagi, akan dipupuk kemandiriannya, akan dipupuk rasa kepedulian terhadap diri sendiri, karena dulu biasanya diingatkan kalau nggak masuk, mungkin nanti ketika kuliah beda lagi untuk atmosfernya. Seperti Mia tadi ya, dia nggak ada yang ngingetin bangun pagi dan lain-lain ya, harus pakai seragam, kita juga bebas seperti yang digambar ini ketika jadi mahasiswa, dan itu semua adalah tanggung jawab dari teman-teman sendiri, dan di sini kita siap untuk bekerja sama dengan teman-teman semua. Itu Bu Nusa. Oke, terima kasih Pak Aref, dan tidak lupa juga Universitas Aisyah Yogyakarta sudah bersiap diri menyambut mahasiswa, calon mahasiswa baru. Dari sisi fasilitas, dari sisi prasarana, Universitas Aisyah Yogyakarta sudah sangat siap untuk menyambut kedatangan teman-teman semua dalam era new normal, gitu ya. Untuk sekilas mungkin kita bisa menyimak video dari Fakultas Sains dan Teknologi. Sebelum kita tutup dalam forum ini, bisa kita lihat dulu videonya. Oke.
terima kasih sekali. Terima kasih sekali kami ucapkan kepada Pak Arif Bimantara selaku Ketua Program Studi Bioteknologi Unisa yang sudah meluangkan waktu hari ini dalam Halo FST series kedua. Kemudian kepada Mia Hamiawati Koimatu Dini Alfaruki. Mia, masih on Mia? Masih, Bu. Alhamdulillah, terima kasih sekali Mia sudah bergabung jauh-jauh dari Garut ya. Alhamdulillah sampai akhir sinyal aman. Oke. Aman, Bu. Tetap sehat ya Mia ya. Nanti kembali lagi kita masuk ke lab untuk menyambut tugas akhir. Nah, silakan nanti siap-siap. Tetap semangat. Terima kasih Pak Arif sekali lagi kepada Mia saya sampaikan sudah meluangkan waktu untuk hari ini. Tak juga lupa kami sampaikan begitu kepada tim webinar Halo FST series di rangkaian FST ini ada Bu Dekan, Bu Hapsari Wahyuningsih. Ini Bu Dekan jadi co-host ini luar biasa sekali. Ini supportnya gitu. Kemudian ada staf admin, ada Pak Asman dan Mbak Dwi. Kami ucapkan terima kasih tim yang solid untuk Halo FST. Untuk selanjutnya kita nantikan ada Halo FST seri selanjutnya di program studi yang ada di FST. Di minggu depan, di Kamis minggu depan kita akan bertemu di Halo FST series ketiga dengan program studi teknologi informasi. Oke, stay tune ya, kita tunggu untuk minggu depan. Kita akhiri dalam forum ini, atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua, mohon diaktifkan untuk videonya ya, Bapak Ibu audiens, untuk sekedar kami ada dokumentasi. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya sampaikan ucapannya terima kasih telah bergabung. Untuk Doorpress akan kita hubungi langsung bagi penanya-penanya yang sudah bertanya dalam forum ini. Kami ucapkan terima kasih. Monggo forum ini sudah selesai. Insya Allah kita bertemu lagi di Kamis minggu depan dengan Halo FST series ketiga. Terima kasih.